Baiklah, kita lanjutkan proyek kita ya, yaitu sistem informasi penggajian menggunakan Microsoft Access ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat PIL ya, gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga ya, tunjangan transport, tunjangan makan ya. Dan isinya ini sudah saya isi ya berdasarkan sampel saja, contoh. Kalau nanti Anda ya tentunya disesuaikan dengan kebutuhan atau mungkin menurut standar yang Anda butuhkan lah kalau memang untuk proyek beneran ya. Nah, ini hanya contoh saja, yang penting nanti konsep rumusnya jangan sampai ngaco ya. Yang penting itu sebenarnya kalau masalah nominalnya kan itu bisa sampling ya. Kalau Anda misalkan kerja di perusahaan juga contoh boleh dimasukkan berapa saja ya, kira-kira itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat rumus ya. Jadi konsepnya seperti ini. Si gaji ini akan membentuk ya per bulan ya. Sementara untuk proses tunjangan ini nanti akan dibuat report per bulan. Ini dia akan ada report per bulan di sini. Tunjangan berapa? Jadi akan ada summary-nya di sini, summary per bulan misalkan ini ya. Nah, misalkan nanti ada summary per bulan lah ya. Ini kayaknya belum selesai ya laporan tunjangan ini ya sementara. Nah, seperti ini. Ini nanti dia akan membentuk per bulan ya, mungkin nanti begitu di tunjangan ini ya. Ini saya lihat belum jadi ya, ini yang April ya. Oke, nanti kita coba. Oh, ini masih nanti. Oke, untuk report nanti belakangan, saya belum bahas tentang report. Kita akan membuat rumus dulu ya. Cuman konsepnya nanti di proses ini ketika tunjangan diisi terus, nanti di sini ada report, dan report ini memang harus dimasukkan ke dalam sebuah proses gaji di sini ya. Nanti mungkin seperti itu ya konsepnya, atau nanti akan saya masukkan ke tunjangan apa gitu, karena nanti di sini akan membentuk per bulan ya, per bulan. Jadi di proses gajinya sepertinya di sini nanti akan dimasukkan ya. Nanti kita belakangan. Yang penting sekarang saya akan buatkan dulu rumus dari proses penggajian ini ya, rumusnya ya. Kita akan buat dulu ya. Oke, kita buat dulu menggunakan query ya. Yang pertama adalah create ya, query design. Mungkin yang akan saya masukkan di sini karyawan ya, gaji dan bagian kayaknya ya. Oke, kita remove ya. Nah, ini ID ketemu ID ya. Nah, ini sepertinya ID ini nggak perlu ya, karena nanti akan ini akan tetap ya kita masukkan. Jadi ID, NIP ya, nama, terus gaji pokok ya, kita langsung atau ke nama bagian ya, nama bagian ya. Setelah nama bagian kita masukkan gaji pokok. Sepertinya di sini kita buat periode dulu kali ya. Oke, kita ulang ya. Periodenya kayaknya setelah ID deh ya. Ini bukan ID karyawan, tapi ini ada ID gaji ya, karena ada proses gaji di sana ya yang harus dilakukan ya. Oke, jadi ada ID gaji ya, ini salah, ID gaji, terus juga ada periode ya. Oke, terus ada NIP ya. Ya, ini kecepatan ya. Terus enter aja kayaknya ya. Nama ya, setelah nama bagian ya, salah, ini bagian ya. Lalu setelah bagian itu kita bikin gaji pokok, lalu tunjangan jabatan ya. Setelah tunjangan jabatan, tunjangan keluarga ya, tunjangan transport, tunjangan makan ya. Lalu
total tunjangan ya, sama total potongan, sama gaji kotor ya, gaji kotor dan gaji bersih. Nah, sementara untuk tunjangan ini kayaknya belum ada nih tunjangan lain ya, jadi harus ditambahkan. Kita simpan dulu nggak apa-apa. Ini saya bikin namanya data gaji ya, data gaji, atau dibalik ya, ngumpul ya, gaji data gitu ya, dan ngumpul nanti gaji semua di sini. Oke, ini kita simpan. Kalau kita view hasilnya ya, kita lihat hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada tiga hanya ada baru data-data yang punya transaksi yang keluar ya. Ini kan yang pada punya transaksi. Kalau yang tidak ada transaksinya ya secara otomatis dia tidak akan keluar ya. Nanti akan kita proses di proses penggajian ya, seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini adalah proses data ya, data untuk rumus ya. Jadi saya belum summary, tapi ini saya simpan dulu dalam bentuk data gaji ya. Oke. Nah, lalu di sini sepertinya ada yang kurang ya, kita tambahkan ya di karyawan ini, bukan sekarang di gaji ya, harus ada semacam total ya, total daripada potongan ya. Kita tambahkan di sini di gaji. Kita lihat di proses transaksi juga di sini ada ya, ini periodenya ya. Kalau kita lihat di transaksi penggajian ya, kita lihat di sini ya, di send view transaksi penggajian, ini arahnya ke tabel pom gaji ya. Kita lihat pom gaji di sini, pom gaji ya. Nah, ini oke, ini kita taruh dulu di di home, taruh di home dulu gaji. Nah, seperti ini. Ini kalau kita di send view ya, ini kita lihat data ini adalah data sosa ke gaji ya, ke gaji ya. Jadi ini periode. Nah, di sini kita akan tambahkan potongan ya, potongan dan tunjangan ya. Jadi di gaji kita tambahkan di tabel gaji ya. Kita lihat di sini. Nah, ini ada total tunjangan, tapi potongannya ya dan tunjangannya belum ada ya. Jadi tunjangan, saya anggap tunjangan lain dan potongan lain gitu ya. Kita tambahkan aja di sini ya, kita tambahkan di tabelnya di send view. Nah, ini kita tambahkan ya, di sini adalah tunjangan ya, mungkin bahasanya tunjangan ya, nanti bisa ditambahkan ya, number. Ini sepertinya kita ngikutin desimal ya, number desimal ya di sini. Ini formatnya standar ya, ini auto ya, berarti 2 digit aja. Lalu kita tambahkan lagi di sini adalah insert ya, potongan ya, potongan di sini number, kita samakan di sini ya, desimal. Lalu di sini standar ya, di sini 2 ya. Oke, terus satu lagi kita tambahkan absen ya. Jadi kalau nggak masuk dipotong ya, absen ya, potongan absen ya, absen si. Nah, di sini number, sama kita buatkan desimal, standar, terus 2 sini ya. Oke, kita simpan. Nah, di sini di formnya juga kita tambahkan ya, di form untuk gaji sini ya. Ini kita di send view,
Nah ini kita tambahkan di sini ya, Ctrl C Ctrl V. Nah ini ditambahkan 3 ya di sini. Ini namanya kita tambahkan di sini tunjangan. Kita Ctrl C Ctrl V juga kita tambahkan lagi. Potongan di sini ya, sama absen ya. Tambahkan absen. Ini tambahkan absen ya. Oke, kita tes dulu ininya. Kita lihat dulu di sini di order ini namanya tunjangan. Di sini potongan ya. Di sini adalah absen ya. Absensi. Nah, terus ini kita perbaiki ya tabulasinya, tabulatornya ya. Nah, ini ID gaji, ID periode tunjangan potongan absensi. Oke, ini benar ya. Ya, nah ini kita geser ya ke ujung di sini. Oke. Baru di sini kita kasih label seperti ini ya. Ini dirapikan dulu ya. Ini kita buatkan label. Nah, labelnya ini sini tunjangan. Ini tunjangan ya. Oke. Di sini kita copy lagi potongan ya. Ini potongan ya. Nah. Sama satu lagi kita buatkan ya absensi. Absensi ya. Oke ya, kita simpan, lalu kita tes ya. Oke, kita simpan, kita view. Nah, jadi transaksinya di sini harus diisi. Nah, ini masih bentuknya tanggal ya, formatnya belum kita rubah. Kita rubah dulu ya formatnya, ini jangan sampai format tanggal ya. Sini tuh formatnya adalah format standar. Ini juga standar ya. Ini juga standar ya. Oke, kita lihat di ujung saja ya, rata kanan. Nah, begini ya. Oke, kita simpan, lalu kita lihat hasilnya. Ini tulisannya sepertinya harusnya tebal kali ya. Ini udah tebal kayak belum. Kita lihat home board ya. Ini Times Roman aja kayaknya ya. Atau yang tebal itu apa namanya? Yang tebal itu apa namanya? Area black. Coba kita lihat. Nah, ini harus semua dong ya. Area blacknya itu semua, bukan satu ya. Periode tunjangan. Oh, ini harus satu-satu kelihatannya ya. Sebentar. Apa? Area black. Area black. Kenapa ya? Area black. Oke, simpan ya. Kita jalanin dulu ya.
transaksi. Nah ini di sini harus terisi ya. Jadi loncatnya dari sini ya, enter, enter, tanggal, enter, enter, enter. Oke, ini udah sesuai. Nah nanti untuk melihat isi tunjangan ini berapa, ini adanya di sini. Nah ini ya, nanti di sini harus ada report ya yang menyatakan. Nah ini summary dari total per orangnya ya, summary total per orang. Misalkan Aditya, nanti ini ngejurnal dalam 1 bulan. Nah nanti saya buat, kalau nggak saya buatkan dulu deh di sini ya, untuk summary ininya nih, summary per orangnya ya, kita buatkan. Oke, kita buatkan query send ya, simple query send. Nah di sini kita masukkan tunjangan ya, tunjangan ya, tabel tunjangan ya, mana tabel tunjangan. Nah ini tabel tunjangan ya. Nah ini kita ambil berdasarkan tanggal ya, lalu ini nama karyawannya sebenarnya direlasikan ya. Coba kita cancel dulu ya, kita coba buat yang design view, kita relasikan antara karyawan dengan tunjangan ya. Nah ini kita masukkan adalah tanggal, lalu kita masukkan NIP, kita masukkan nama, kita masukkan jumlah ya. Nah ini di sum, ini total ya, ini di sum berdasarkan sebentar, kita by grupnya ini bisa sebulan ya. Sebentar saya ulang lagi ya. Jadi kita lihat dulu di relasinya sudah terrelasi belum ya, antara tabel, ini belum ya, tabel tunjangan, tabel potongan direlasikan dulu ya. Nah ini harus direlasikan dulu supaya nanti ini bisa terhubung ya, ID karyawan ketemu ID karyawan. Nah sini ya, lalu ID karyawan potongan ketemu ID karyawan dengan tabel karyawan. Oke, kita simpan. Oke, nah ini sudah terrelasi, baru kita buatkan query-nya ya, query wizard. Saya akan simple query wizard, saya ambil tabel tabel tunjangan ya, yaitu tanggal, jumlah ya, sama ini apa, saya ulang lagi, ini mouse agak sedikit kenceng ini ya larinya, klik, kan langsung deskripsinya ngikut jumlah. Nah sekarang tabel karyawannya ini masuk, kita masukkan aja kodenya, NIP-nya ya, sama NIP sama nama tuh ya, sama jumlah. Dan nggak apa-apa, itu aja yang kita masukkan. Next ya, ini tidak ada, sebentar, ini jumlah ya. Next, terus cepetan ini tuh ya. Nah kecepatan, jadi apa ya, muasnya apa, nah gini ya, summary ya, pilih. Nah di sini jumlah nih, akunnya dulu kita hitung aja jumlahnya ya. Oke, next. Oh kan, by month ya, per bulan. Next, ini kita isi namanya summary atau ya summary ya, atau apa namanya, tunjangan ya, tunjangan summary ya, summary ya, ini. Nah ini ya, jadi kelihatan nih per tiap bulan Ahmad ya, ini sudah menotal semua nih ya. Kita lihat dulu, ini kita rubah dulu ininya apa namanya, captionnya ya. Ini adalah periode ya,
periode kita buat di sini NIP ya, NIP nomor induk pegawai, di sininya nama karyawan, oke. Di sininya ini adalah standar ya. Oh, ini decimal place nya 2, namanya ini adalah tunjangan, kalau total tunjangan kali ya, nggak apa-apa. Ini namanya kon. Oke ya, simpan, kita lihat hasilnya. Nah ini ya, jadi untuk April Ahmad Setiawan ini ada dua tunjangan ya ini ya, kira-kira gitu. Untuk ini 2 juga nih Aditya Ramadan ya, kira-kira gitu. Nah ini nanti kita masukkan ke di sini tadi apa namanya, di form laporan tunjangan. Nah di sini ya, per bulan. Nah ini belum kayaknya ya, laporan potongan. Oke, nanti kita cek nih, ini absensi ya, kalau absensi ya. Coba kalau lihat laporan absensi, oh sudah ya absensi, berarti ini ada yang salah nih. Oke, nanti kita coba satu-satu dulu sambil berjalan ya. Oke, jadi kita sudah buat tunjangannya ya. Satu lagi kita buatkan lagi potongannya ya. Create query widget. Oke, kita pilih di sini potongan dan karyawan ya. Tanggal sama jumlah aja cukup ini ya. Nah baru kita masukkan di sini karyawan. Yang dimasukkan itu adalah NIP ya, sama nama. Itu aja kayaknya ya tadi ya. Next, summary, next, sum, summary account ya, di total jumlahnya. Next, ini kita namanya potongan summary ya. Nah ini juga sama ya, kita ubah ininya ya, ini di bulan April ya. Kita lihat di jumlahnya ya, Aditya Ahlan ya, nanti kita akan lihat ya. Kita ubah dulu ini captionnya, ini adalah periode ya. Yang kedua ini adalah NIP ya. Ketiga adalah nama karyawan. Ini adalah potongan ya, total potongan ya. Potongan aja namanya. Sama ini kon ya, kon itu perhitungan berapa jumlah transaksinya. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah ini ya, ini hasilnya kira-kira gitu ya. Oke, kita masukkan dulu ke apa namanya, ke sini nih, ke laporan ya, ke laporan tunjangan di sini. Kita buatkan satu query ya, design view ya. Nah di sini kita buat copy aja ini, Ctrl C Ctrl V gitu ya. Nah ini kita diklik di sini, pilih di eventnya. Nah eventnya ini diarahkan ke namanya ini open query ya. Open query nya adalah tunjangan summary. Oke, kita simpan ya, close. Sini kita kasih nama aja ya. Di sini namanya kita bikin laporan total tunjangan ya. Tunjangan ya.
simpan. Nah, jadi nanti kalau dilihat ini bisa kita lihat, oh si Ahmad ini diurut berdasarkan abjad ya, biar gampang nanti posting ke gajinya ya. Oh ini Ahmad ya, kira-kira gitu. Simpan ya, kita close. Lalu kita tambahkan juga di potongan sini. Nah ini di send view, kita copy, Ctrl C, Ctrl V ya. Ini juga kita copy, Ctrl C, Ctrl V, turun sedikit sini. Nah ini yang keempat, namanya laporan apa namanya, per bulan ya, laporan summary ya tadi ya, summary per bulan ya. Tadi apa di sana, di sini apa tadi, kita lihat laporan tunjangan, laporan total tunjangan. Oh ini laporan total tunjangan ya, samain aja lah bahasanya ya. Ini laporan total tunjangan, total potongan berarti kalau ini gitu ya, laporan total potongan. Nah ini kita arahkan ya, di sini eventnya dirubah ke query-nya ke potongan summary ya, potongan summary ya. Kita simpan, close. Oke, kita klik. Nah kita lihat di sini hasilnya, kita lihat, diklik di tunjangan, kita lihat ini, oh Andi 550. Nah nanti tujuannya tunjangannya ini bisa dimasukkan ke Andi 550, dimasukkan ke sini nih, ke proses gaji. Nah ya, nah di sini Andi ya, Andi apa tadi kita lihat, Ahmad Setiawan 550 ya. Kita klik di sini ya, di laporannya ini Ahmad Setiawan. Nanti di sini kita masukkan nih Ahmad Setiawan mana. Nah ini Ahmad Setiawan tuh nomor 1 nih ya, Ahmad Setiawan ya 550. Tujuannya begitu ya, tujuannya begitu. Jadi nanti dimasukkan sesuai dengan posting ini. Lalu begitu juga untuk ini Ahmad Setiawan ya, untuk potongan juga begitu ya. Nanti kita lihat laporan potongan Ahmad Setiawan, Ahmad Setiawan nggak ada potongan berarti ya. Oh ada Ahmad Setiawan 330 ya. Ini kita masukin Ahmad Setiawan 330 ya. Ahmad Setiawan itu berapa dia? Ahmad Setiawan itu 12 ya. Ahmad Setiawan ini 330 potongannya. Nah tujuannya gitu ya. Jadi kalau ini sudah masuk ya ke sini ya, kita simpan, secara otomatis nanti di query ini ya. Nah query ini, query data ini kan masuk nih ke sini ya. Nah kita lihat di sini ya. Nah ini ada, nah ini ya. Nah di sini kita masukkan ya, kita buka ya, di send view, kita tambahkan di sini si nah di sini kita geser aja nih tunjangannya, bisa nggak ya, kita geser ya, kita klik di sini insert kolom ya. Nah di sini kita tambahkan dari tabel gaji ya, tabel gaji ini namanya tunjangan gitu ya. Lalu di sini potongannya kita insert kolom ya, tambahkan di sini dari gaji ya, tabel gaji, potongan di sini ya, potongan. Nah satu lagi nih digeser lagi karena ini masih potongan, absensi juga di sini potongan ya. Kita klik ya, gaji. Nah di sini absensi, ini juga potongan ya gitu. Kita simpan ini. Nah seperti itu. Lalu kita lihat hasilnya ya. Nah ini kan sudah masuk tuh ya, Ahmad Setiawan 550 gitu ya. Nah potongannya 330. Nanti kalau absennya kosong atau absennya ada ya, secara otomatis di sini nanti harus dimasukkan juga nih. Nih di sini dia ada bolos nggak, kita lihat di proses absen ada nggak. Nah ini ada nih Ahmad Setiawan ya, Ahmad Setiawan ini izin, berarti izin potong berapa, sekali nggak masuk dipotong 100.000 misalkan. Sudah, berarti tinggal ditambahkan di sini di proses 100.000
secara otomatis ini akan terlihat di sini nih ya, di data gaji. Nah, Anda lihat ini absennya ya, kayak gitu ya. Nah, kurang lebih begini ya untuk ini belum masuk ke rumus, tapi baru mau membuat data untuk rumusnya ya. Oke, mungkin ini dulu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti berikutnya kita akan membuat rumusnya ya, supaya nanti ini secara otomatis terisi ya gajinya. Oke, mungkin ini saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.